Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 4013. Hamzah masuk Islam. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu oleh orang Aslum, pernah suatu ketika, Abu Jahal berjalan melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Syafa. Ia lalu mengganggu, mencaci maki, dan melampiaskan dendamnya kepada Rasulullah karena dianggap menghina agamanya dan melecehkan ibadahnya. Meski begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menimpalinya sedikit pun. Ketika itu, mantan budak wanita Abdullah bin Jud'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai mengumpat beliau, Abu Jahal pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke balai pertemuan orang-orang Quraisy di samping Ka'bah lalu duduk bersama-sama dengan mereka. Tak lama kemudian, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu datang dengan memanggul anak panahnya dari berburu. Ia adalah sosok yang muda dan disegani di kalangan orang-orang Quraisy, serta suka dihina. Ketika ia berjalan melewati mantan budak wanita tadi, dan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya, mantan budak wanita tersebut berkata kepadanya, "Wahai Abu Umarah, andai saja engkau tadi saksikan apa yang dilakukan Abu Al-Hakam bin Hisham terhadap keponakanmu, Muhammad. Ia mengganggu keponakannya, mencaci makinya, dan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Lalu ia pergi dan Muhammad tidak menimpali ucapannya sedikit pun." Hamzah bin Abdul Muthalib marah karena Allah ingin memuliakannya. Ia pergi mencari Abu Jahal tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia siap-siap jika bertemu dengan Abu Jahal, dia akan memukulnya. Tak kala Hamzah memasuki masjid, ia melihat Abu Jahal sedang duduk berdiskusi dengan orang-orang Quraisy, lalu ia berjalan menuju ke arahnya. Ketika sudah berada tepat di depannya, ia mengangkat busur panahnya kemudian menghajar Abu Jahal dengannya hingga menderita luka sangat parah. Ia berkata, "Apakah engkau mencaci maki keponakanku, padahal aku seagama dengannya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah seperti yang ia saksikan. Silakan balas, jika engkau mampu." Beberapa orang dari Bani Mahzum mendekat kepada Hamzah untuk menolong Abu Jahal, namun Abu Jahal berkata, "Biarkan saja Abu Umarah. Demi Allah, aku telah menghina keponakannya dengan penghinaan yang buruk." Hamzah sejak peristiwa itu resmi masuk Islam dan mengikuti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy menyadari sepenuhnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kuat, terjaga, dan Hamzah pasti melindunginya. Karena itulah, mereka menghentikan sebagian gangguan mereka terhadapnya. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Ziyad bercerita kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurazi yang berkata bahwa aku pernah diberitahu bahwa Utbah bin Rabi'ah, sang tokoh Quraisy, berkata ketika ia sedang duduk di balai pertemuan Dar'en Nadwah milik orang-orang Quraisy, dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk sendirian di masjid, "Hai orang-orang Quraisy, bagaimana kalau aku berdiplomasi dengan Muhammad dan mengajukan tawaran-tawaran? Siapa tahu ia menerima sebagiannya, kemudian kita berikan apa yang diminta, selanjutnya ia akan menghentikan dakwahnya." Peristiwa ini terjadi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib telah masuk Islam, dan mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak dan menyebar. Orang-orang Quraisy berkata, "Baiklah, wahai Abu Al-Walid, temuilah dan bicaralah dengannya." Kemudian Utbah pergi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan duduk di dekat beliau. Ia berkata, "Hai keponakanku, sesungguhnya engkau masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan kami. Engkau mempunyai kehormatan di keluarga dan memiliki keluhuran nasab. Engkau telah merusak kemapanan kaummu. Engkau memecah belah persatuan mereka, mencemoohkan mimpi-mimpi mereka, mencaci maki sesembahan dan agama mereka, dan mengkafirkan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Dengarkan perkataanku, sebab aku akan mengajukan beberapa tawaran yang bisa engkau pikirkan, dan semoga engkau bisa menerima sebagian tawaran-tawaran tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utbah, "Katakan, wahai Abu Al-Walid,
aku pasti menyimak apa yang engkau katakan. Utbah berkata, wahai keponakanku, jika tujuan dakwahmu untuk menginginkan harta, maka kami akan himpun seluruh harta kami agar engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Jika tujuannya kehormatan, kami akan angkat engkau sebagai pemimpin dan kami tidak memutuskan satu perkara pun tanpamu. Jika tujuannya kekuasaan, maka kami akan angkat engkau sebagai raja. Jika yang datang kepadamu adalah makhluk halus yang tidak sanggup engkau usir, maka kami mencarikan dokter untukmu dan mengeluarkan harta kami hingga engkau sembuh darinya, karena boleh jadi ini mengalahkan orang yang dimasukinya hingga ia sembuh darinya. Ketika Utbah selesai bicara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abu Al-Walid? Utbah menjawab, ya, sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka simaklah baik-baik apa yang akan aku katakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja, pula, NG, Quran Surah Fussilat 15. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kelanjutan ayat-ayat di atas. Sementara Utbah, setiap kali ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat kepadanya, ia diam mendengarkannya dengan serius sambil bersandar dengan kedua tangannya. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat sajdah, beliau sujud, kemudian beliau bersabda, hai Utbah, engkau telah menyimak dengan jelas apa yang baru saja engkau dengar. Kini, terserah kepadamu mau dibawa kemana apa yang engkau baru dengarkan itu. Utbah pulang menemui sahabat-sahabatnya. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, kami bersumpah dengan asma Allah, sungguh, Abu Al-Walid datang ke tempat kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat ia berangkat. Ketika Utbah telah duduk, mereka berkata kepadanya, apa yang telah terjadi, wahai Abu Al-Walid? Utbah menjawab, demi Allah, baru saja aku mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, bukan sihir, bukan perdukunan. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan aku. Serahkan perkara Quraisy kepadaku, biarkanlah orang itu dengan apa yang ia lakukan, dan biarkanlah dia. Demi Allah, ucapannya yang aku dengar tadi pada suatu saat akan menjelma menjadi kekuatan yang besar. Jika saja ucapannya tersebut dimiliki orang-orang Arab, mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Jika ia berhasil mengalahkan orang-orang Arab, maka kekuasaannya ialah kekuasaan kalian, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian juga, kemudian kalian menjadi manusia yang paling berbahagia karenanya. Mereka berkata, ia telah menggunakannya dengan mantranya, wahai Abu Al-Walid. Utbah berkata, ini hanya pendapatku saja tentang dia. Terserah kalian, mau menerima atau tidak.